Pemirsa, sidang ke-9 kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali digelar hari ini di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Nori Utari yang berada di halaman Gedung Kementerian Pertanian serta reporter Ardianto Pramono yang berada di depan Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kita ke Nori terlebih dahulu. Nori, berapa saksikah yang dihadirkan dalam pemeriksaan sidang ke-9 ini? Iya, Eliza, untuk sidang ke-9 kasus dugaan penistaan agama ini ada 4 saksi yang akan didengar kesaksiannya pada hari ini, dan saat ini Eliza tengah berlangsung yaitu didengarkannya yaitu keterangan dari saksi ketiga, yaitu dari ahli laboratorium kriminal Polri yang bernama Profesor M. Nuh. Profesor M. Nuh ini, Eliza, ia merupakan pakar untuk didengarkan keterangannya terkait dengan keaslian dari video yang diunggah di YouTube, yaitu video yang memuat pidato atau sambutan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Mengingat cukup banyak video yang tersebar di masyarakat terkait dengan pidato Basuki Cahayapurnama ini yang menuai pro kontra, sehingga kapasitas dari Profesor Muhammad Nuh ini akan menilai video mana yang mempunyai keaslian ataupun tidak ada video yang diedit sama sekali. Jika kita melihat rekam jejak dari Profesor Muhammad Nuh ini, bahwa Profesor Muhammad Nuh ini juga pernah memberikan keterangannya sebagai ahli untuk menilai yaitu kualitas ataupun juga keaslian dari video CCTV untuk kasus Jessica Kumala Wongso beberapa waktu yang lalu, sehingga memang dianggap oleh jaksa penuntut umum bahwa keterangan dari Profesor M. Nuh ini sangat dibutuhkan untuk nantinya bisa meyakinkan majelis hakim terkait dengan keaslian dari video tersebut. Selanjutnya, Eliza, sebelumnya juga telah diperdengarkan yaitu saksi pertama dan saksi kedua, di mana kedua saksi ini merupakan nelayan dari Kepulauan Seribu. Mereka bernama Jainuddin alias Panel dan Sahbudin alias Denny. Keduanya hadir pada saat Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu, yaitu pada tanggal 27 September 2016. Mereka mengaku bahwa mereka mendengarkan langsung pidato yang disampaikan, namun mereka tidak menyadari terkait dengan ucapan Ahok yang menyinggung, yaitu terkait surat Al-Maidah ayat 51. Mereka baru menyadari bahwa Ahok menyinggung terkait surat Al-Maidah ini pada saat melihat di media ataupun juga melihat di video yang disebarkan beberapa hari setelah acara di Kepulauan Seribu tersebut. Mereka mengaku bahwa selama mendengarkan pidato hanya ada satu pernyataan yang mereka ingat dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini, yaitu mereka mengatakan bahwa mereka ingat Basuki mengucapkan bahwa jangan pilih kembali dirinya jika memang ada yang lebih baik. Hanya itu saja yang diingat oleh kedua nelayan ini, dan juga mereka baru mengetahui atau melihat kembali video yang mereka tonton di media, dan mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dengan apa yang mereka saksikan langsung pada saat acara di Kepulauan Seribu. Selain itu juga, Eliza, diharapkan juga tadi kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok yaitu Humphrey Jemat berharap agar nantinya kesaksian dari dua nelayan ini nantinya bisa meringankan bagi terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sebagaimana sebelumnya ia optimis dengan kesaksian yang disampaikan oleh dua saksi fakta sebelumnya, yaitu Lurah Pulau Panggang yaitu Yuli Hardi dan juga juru kamera DKI Jakarta yaitu Nurholis Majid. Setelah mendengarkan nantinya kesaksian yang terakhir yaitu dari Profesor M. Nuh, dan juga tadi sudah didengarkan kesaksian dari saksi pertama dan kedua dari nelayan Kepulauan Seribu, ada satu saksi lagi yang nantinya akan diperdengarkan kesaksiannya, yaitu keterangan ahli yaitu dari anggota Komisi Fatwa MUI Pusat bernama HM Hamdan Rashid. Ia merupakan
ahli agama dari MUI Pusat yang merupakan salah satu pihak yang ikut merumuskan dalam membentuk pendapat keagamaan yang diterbitkan oleh MUI Pusat pada tanggal 11 Oktober 2016. Tadi sebelum Hamdan Rashid masuk ke dalam ruang persidangan, ia mengatakan bahwa pihaknya bersama MUI Pusat masih bersikukuh bahwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah melakukan penistaan agama dengan membawa atau menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 pada saat pidato di Kepulauan Seribu. Dan tentunya Eliza, dengan nantinya ada 4 saksi yang diperiksa pada hari ini, maka total saksi yang sudah diperiksa secara keseluruhan dari persidangan pertama sampai persidangan ke-9 ini ada 21 saksi yang diperiksa. Itu artinya masih ada 20 saksi lagi yang harus diperdengarkan kesaksiannya pada saat persidangan yang akan mendatang. Eliza. Iya, Nori, bukti apa sajakah yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ya, Eliza, tadi sebelum kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yaitu Humphrey Jemat, ia mengatakan bahwa dirinya mempunyai bukti terkait dengan percakapan yang dilakukan oleh Ketua Umum MUI Pusat, yaitu Ma'ruf Amin, dengan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2016. Namun, Humphrey menangkis bahwa bukti tersebut terkait dengan penyadapan. Ia menegaskan bahwa tim kuasa hukumnya tidak pernah melakukan penyadapan terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh keduanya, yaitu baik dari Ma'ruf Amin ataupun juga dari Susilo Bambang Yudhoyono. Humphrey mengatakan bahwa nantinya bukti tersebut akan ia buktikan di ruang persidangan apabila nanti ternyata majelis hakim meminta untuk diperlihatkan bukti dari komunikasi yang dimiliki oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama terkait dengan komunikasi antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum MUI Pusat, yaitu Ma'ruf Amin. Selain itu, Eliza, kami juga masih mempunyai berita lain terkait dengan persidangan Ahok ini. Di antaranya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar persidangan ke-9 perkara Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Jaksa penuntut umum berencana memeriksa keterangan dari 3 orang saksi pada siang hari ini. 3 saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan yakni 2 nelayan Kepulauan Seribu, Jainuddin alias Panel, Sabudin alias Denny. Jainuddin dan Sabudin hadir saat Ahok berpidato di Pulau Pramuka pada 27 September 2016. Selain itu, JPU juga berencana memanggil Hamdan Rashid, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Hamdan akan bersaksi dalam kapasitas saksi ahli. Kuasa hukum Basuki Cahayapurnama menjelaskan kesaksian Ketua MUI Pusat Ma'ruf Amin pada sidang 31 Januari lalu. Kuasa hukum merasa perlu menjelaskan karena belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat. 9. Tanggal 7 Oktober ya, tepatnya hari Jumat itu pagi, itu ada PBNU itu ada menerima kedatangan dari paslon nomor 1. Yaitu karena memang sudah terdaftar sebagai paslon, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Tanggal 7 ya, tanggal 7. Dan pada saat itu diterima juga selain oleh Ketua PBNU oleh Rois Amnya. Rois Amnya itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin ya pada saat itu. Dan memang itu terkonfirmasi dengan berita yang dimuat pada saat itu juga tanggal 7 ya. Ada beberapa berita yang menyatakan bahwa Pak Ma'ruf Amin sendiri menyatakan bahwa memang ya katanya dia sudah mendapat. Tim kuasa hukum Ahok juga menjelaskan mengapa ada detik waktu percakapan telepon antara Ketua MUI Pusat yaitu Ma'ruf Amin dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Tim kuasa hukum menegaskan segala pertanyaan yang diajukan pasti memiliki dasar yang menjadi keyakinan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. 10.30 begitu kan? Kenapa 10.16?
pasti ada dasarnya, ya. Oleh karena itulah kita tanyakan kepada Pak Maruf Amin, ya. Nah, terus terang, pada waktu ditanyakan yang kunjungan tanggal 7 pun juga Pak Maruf Amin menyatakan awalnya ragu-ragu tidak ada. Tapi setelah dilihatkan juga foto dan beritanya, dia bilang ada. Nah, kemudian waktu ditanyakan tanggal 7 Oktober, beliau bilang bukan tanggal 7 Oktober, tapi sebelum Pak Ahok berpidato. Nah, setelah kita maju ke depan menunjukkan itu bahwa tanggal 7 Oktober, dia bilang lupa. Nah, jadi dalam kaitan dengan ini bisa saja kan orang tua lupa. Ya, makanya kita mengingatkan dengan... Iya, Liza, itulah rangkaian berita yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda.